Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswan Sumantri dari program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sedayu Lapang. Jadi saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemasaran agribisnis, dosen pengampu Ibu Asrini SPT MSc. Nah, tentang arti produk. Nah, ada 5 bagian tentang arti produk, yaitu yang pertama arti dan klasifikasi produk, yang kedua proses penciptaan produk atau mendesain produk, yang ketiga tahapan siklus kehidupan produk, yang keempat keputusan bauran produk, yang kelima strategi pemasaran produk. Nah, yang pertama itu arti dan klasifikasi produk. Produk diartikan sebagai sekumpulan atribut berupa fitur, fungsi, manfaat, dan penggunaan yang digunakan untuk memberikan kepuasan konsumen. Nah, itu menurut Kotler dan Keller pada tahun 2006. Produk juga dijadikan sebagai dasar yang mampu berdampak pada konsumsi. Pomering pada tahun 2017. Nah, produk mampu dieksploitasi dengan memanfaatkan bauran dan atribut produk untuk mempersuasi konsumen untuk melakukan pembelian dalam kerangka perilaku konsumen. Produk merupakan salah satu indikator dalam melakukan pencarian, pembelian, penggunaan, dan evaluasi produk. Nah, itu menurut Scrivman dan Kanuk pada tahun 2004. Klasifikasi produk. Nah, istilah klasifikasi produk ini akan sering kita temukan dalam dunia praktik. Klasifikasi produk diantaranya yaitu 1. Berdasarkan fisik. A. Produk yang berwujud disebut barang, misalnya beras, sayur, almari, meja, kursi, dan lain-lain. Dalam hal barang ini kita perlu mengetahui beberapa macam barang, yaitu barang konsumsi, barang industri, barang komplementer, dan barang substitusi. B. Produk yang tidak terwujud. Produk yang tidak terwujud biasanya disebut jasa. Sebagai contoh, universitas menghasilkan produk berupa jasa pendidikan, rumah sakit memasarkan produk yang berupa jasa kesehatan, perbankan memasarkan jasa keuangan, dan salon kecantikan memasarkan jasa kecantikan. Yang kedua, berdasarkan tujuan pemakaiannya. A. Barang konsumen, convenience goods, shopping goods, specialty goods, on-shelf goods. B. Barang industri. Barang industri diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama bahan baku dan suku cadang, yang kedua barang-barang modal, yang ketiga suplis dan jasa-jasa. Yang ketiga berdasarkan pemakaian tingkat kekonkretannya. Penggolongan ini menunjukkan berapa kali sebuah barang dapat digunakan. Selain itu, penggolongan tersebut juga menunjukkan konkret tidaknya suatu barang, sehingga barang-barang dibagi ke dalam yang pertama barang tahan lama, yang kedua barang tidak tahan lama, yang ketiga jasa. Nah, kita masuk ke yang kedua, proses penciptaan produk atau mendesain produk. Desain merupakan suatu proses yang dapat dikatakan telah seumur dengan keberadaan manusia di bumi. Hal ini sering tidak kita sadari, akibatnya sebagian dari kita berpendapat seolah-olah desain baru dikenal sejak zaman modern dan merupakan bagian dari kehidupan modern. Desain produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan dan memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunanya secara spesifik. Kunci keberhasilan dari sebuah desain produk adalah mengerti secara menyeluruh terkait user, karena mereka yang akan menggunakan produk tersebut. Nah, tujuan dari desain produk sangat berperan dalam mengembangkan bisnis. Seorang desainer produk akan secara konsisten memastikan bahwa produk tetap cocok dengan kondisi pasar saat ini. Ruang lingkup desain produk. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama riset user atau pengguna, yang kedua prototipe dan desain, yang ketiga uji produk, yang keempat desain produk lanjutan, yang kelima launching dan monitoring. Nah, berikut langkah-langkah mendesain produk adalah ini menurut Pak Dapi dan kawan-kawan pada tahun 2022. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yang kedua kumpulan ide, yang ketiga menyaring ide, yang keempat menganalisis ide tersaring, yang kelima menentukan ide yang paling mungkin, yang keenam persiapan pewujudan, yang ketujuh membuat sampel dan diuji, yang kedelapan pengujian dasar, yang kesembilan produksi dan pemasaran dalam arti yang sesungguhnya, yang kesepuluh purna jual dan evaluasi. Nah, kita masuk yang ketiga, tahapan siklus kehidupan produk.
Seperti halnya manusia, produk juga memiliki siklus hidup produk. Siklus hidup produk biasanya dikenal dengan istilah produk life cycle atau disingkat PLC, yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Secara umum PLC digolongkan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap perkenalan atau introduction, yang kedua tahap pertumbuhan atau growth. Yang tahap ini dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama pertumbuhan cepat atau rapid growth, yang kedua pertumbuhan lambat atau slow growth. Yang ketiga tahap kedewasaan atau maturity. Tahap ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama growth maturity atau pertumbuhan penjualan mulai berkurang. Yang kedua stable maturity atau penjualan menjadi mendatar. Yang ketiga decaying maturity atau penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain. Yang ketiga tahap penurunan atau decline. Pada tahap ini ada beberapa alternatif yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Yang kedua mengubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk. Yang ketiga mencari pasar baru. Yang keempat tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Yang ketiga mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, tetapi menambah investasi untuk kelompok kecil konsumen yang masih setia dan menguntungkan. Kita masuk ke keempat, keputusan bauran produk. Bauran produk merupakan upaya melakukan diferensiasi pemasaran produk di mata konsumen untuk memudahkan konsumen mengenali produk yang dipasarkan perusahaan. Ini menurut Sadeli pada tahun 2016. Bauran produk merupakan kumpulan dari jenis dan lini produk yang disediakan perusahaan. Menurut Stanton, strategi bauran produk terdiri dari yang pertama perluasan bauran produk atau expansion of product mix. Perusahaan mengadakan perluasan bauran produk dengan cara menambah jumlah lini produk, menambah ukuran formula atau ciri pada jenis produk yang ada sehingga sama dengan menambah kedalaman bauran produknya. Pada dasarnya perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan 2 cara sistematis, yaitu merentang lini. Strategi ini dilaksanakan dengan cara memperpanjang lini produk di luar skala yang ada pada saat ini. Mengisi lini strategi ini dilakukan dengan cara menambah mata produk yang lebih banyak pada lini produk yang ada. Yang kedua, mengurangi bauran produk atau constriction of product mix. Perusahaan mengadakan penciutan dengan cara mengurangi jumlah lini produk atau mengurangi jumlah mata produk. Yang ketiga, perubahan wujud produk, alteration of existing product. Perubahan wujud produk yaitu melakukan perbaikan pada produk yang ada seringkali memberikan keuntungan yang lebih besar dan mengurangi risiko daripada mengembangkan satu jenis produk baru. Perubahan tersebut dapat berupa ada 3. Perubahan desain atau mendesain kembali, redesigning. Yang kedua, perubahan kemasan atau packaging. Yang ketiga, perubahan bahan baku. Ya, kita masuk ke D, memposisikan produk atau positioning the product. Salah satu faktor yang mempengaruhi laba perusahaan adalah kemampuan dan keterampilan manajemen dalam menentukan posisi produk secara tepat di pasar. Trading up and trading down. Strategi ini pada hakikatnya sama dengan perluasan dan penyempitan bauran produknya saja. Strategi ini lebih menekankan pada kegiatan promosinya. Trading up berarti perusahaan menambah produk prestasinya atau produk yang berharga tinggi pada lini produk yang ada dengan harapan harga penjualan produksi yang berharga murah meningkat. Trading down berarti perusahaan menambah barang-barang yang berharga lebih murah pada lini produk yang berharga lebih mahal atau barang prestis dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang berdaya beli rendah. Kita masuk ke yang terakhir, strategi pemasaran. Menurut Kotler pada tahun 1995, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana suatu bisnis berharap akan mencapai sasarannya. Strategi pemasaran terdiri atas
pengembalian keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, tentang biaya bauran pemasaran dan alokasi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas 5 elemen yang saling terkait, yaitu yang pertama penentuan pasar, yang kedua perencanaan produk, yang ketiga manajemen harga, yang keempat distribusi, yang kelima komunikasi dan promosi. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya berikan tentang materi produk. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat melakukan materi. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.